tim dan kinerja. Ada beberapa faktor keberhasilan tim, antara lain ada kejelasan tujuan dan prioritas tim, yang kedua pembagian kerja yang efektif, yang ketiga kekompakan dan kemampuan mengatasi konflik, yang kelima kepemimpinan yang memberikan arah yang jelas, yang keenam keterampilan anggota tim termasuk kemampuan multi skill, dan yang terakhir adalah dukungan sistem dan sumber daya yang memadai. Nah, agar tim bekerja dengan baik, mereka harus memiliki tujuan bersama, keterampilan yang sesuai, dan tanggung jawab atas hasil kerja. Selain itu, orientasi tujuan tim membantu pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan koordinasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa tim yang fokus pada pembelajaran dan peningkatan kinerja jauh lebih kreatif. Kompetensi utama dalam tim. Agar dapat bekerja efektif, anggota tim perlu memiliki beberapa kompetensi. Antara lain, yang pertama ada pemahaman interpersonal untuk mengenali perasaan dan motivasi orang lain. Yang kedua adalah kemampuan mempengaruhi dan meyakinkan dengan komunikasi yang tepat. Yang ketiga, kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, kerjasama tim untuk menemukan solusi bersama. Yang keenam, komunikasi lisan yang jelas dalam diskusi. Yang ketujuh, orientasi pada pencapaian target. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja untuk tim. Pengukuran kinerja tim ini terkait dengan tujuan dan juga standar dari kinerja yang spesifik. Di sini sudah ada 6 contoh dari ukuran kinerja. Yang pertama ada Automobile Association Finance Division. Yang pertama ini ukuran kinerjanya dilihat dari productivity dan juga quality. Lalu yang kedua ada The Benefits Agency. Yang kedua, ukuran kinerjanya itu ditentukan oleh manajer atas ketentuan dari organisasi. Yang ketiga ada Dartford Bureau Council. Yang ketiga, ini ukuran kinerjanya didasarkan oleh dari pencapaian target. Yang keempat itu ada IBM. IBM ini dilihat dari pencapaian pengontrakan pelanggan. Yang kelima ada Lloyds Bank. Lloyds Bank ini dilihat dari 2 tantangan. Yang pertama itu dari tantangan penjualan, yang kedua itu dari tantangan pelayanan. Yang terakhir itu ada Bank Xerox. Rank Xerox ini ukuran kinerjanya didasarkan oleh pencapaian dari penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Tipe pengukuran kinerja tim. Menurut Harrington Maxim tahun 94, dia menggolongkan ukuran kinerja ini menjadi 2 golongan. Yang pertama itu dari output ataupun hasil. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, pencapaian penjualan, dan juga jumlah pekerjaan. Lalu yang kedua ada input ataupun dari prosesnya. Contohnya seperti kolaborasi, dukungan, dan juga partisipasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai proses manajemen kinerja tim, di mana di sini ada beberapa poin penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Ini meliputi tujuan kinerja dan tujuan perbaikan proses. Kemudian selanjutnya itu adalah merumuskan rencana, di mana ini adalah membuat rencana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah melaksanakan rencana dengan cara mengimplementasikan rencana yang telah dibuat tadi. Selanjutnya itu ada memantau kemajuan. Di sini tugasnya adalah mengawasi perkembangan yang dilakukan. Kemudian ada meninjau dan menilai pencapaian, di mana dalam hal ini kita mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Dan terakhir adalah menyesuaikan tujuan dan rencana. Setelah kita melewati berbagai proses tadi dari menetapkan tujuan, yang di akhir ini adalah kita bertugas untuk menyesuaikan berdasarkan hasil tinjauan dan evaluasi. Nah, tujuan dari hal ini adalah memberikan tanggung jawab secara maksimal kepada tim dan pemimpin untuk menjalankan semua aktivitas dengan fokus pada manajemen dan pengarahan diri. Selanjutnya di sini juga dibagi menjadi 2 terhadap proses manajemen kinerja tim. Itu ada menetapkan tujuan kinerja dan menetapkan tujuan proses. Jika tujuan kinerja tim itu ditetapkan dengan cara yang sama seperti tujuan individu, berdasarkan analisis tujuan tim dan tanggung jawabnya untuk mencapai hasil. Target dan standar kinerja harus dibahas dan disepakati oleh tim secara keseluruhan. Tim proyek akan menyetujui rencana proyek yang mendefinisikan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, standar yang diharapkan, dan jangka waktu. Sedangkan tujuan proses sebaiknya didefinisikan oleh tim melalui kesepakatan tentang bagaimana mereka harus berperilaku sebagai tim.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai meninjau kinerja masing-masing anggota tim. Anggota tim secara individu dapat mempengaruhi kinerja tim dengan dua cara. Yang pertama, pekerjaan aktual yang mereka lakukan dan keterampilan, kompetensi, serta perilaku yang mereka terapkan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah pekerjaan yang mereka lakukan sebagai anggota tim dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja tim. Dalam tinjauan kinerja, pemimpin tim dan individu dapat berkonsentrasi pada kontribusi mereka terhadap tim, tingkat kinerja dalam hal kompetensi kerja tim, dan kemajuan dalam penerapan rencana pengembangan pribadi. Masih dalam subjudul yang sama, proses peninjauan sejawat juga dapat digunakan di mana anggota tim saling menilai satu sama lain berdasarkan judul-judul seperti berikut ini. Yang pertama, kontribusi keseluruhan terhadap kinerja tim. Kemudian, kontribusi terhadap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan tinjauan tim. Kemudian, menjaga hubungan dengan anggota tim lain dan pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian, berkomunikasi, kemudian bekerja secara fleksibel, dan kerjasama dengan anggota tim lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab ini adalah keberhasilan tim bergantung pada kejelasan tujuan, kerjasama, kepemimpinan yang baik, serta keterampilan dan dukungan yang memadai. Kinerja diukur dari output, proses, dan kepuasan pelanggan. Manajemen kinerja melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian strategi. Evaluasi individu dilakukan melalui kontribusi terhadap tim dan fleksibilitas kerja dengan tujuan meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan.